Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Restu Wiratmaja. Kali ini saya akan membawakan sebuah podcast atau cerita yang berjudul Pasar Dieng atau Pasar Setan by Denis Agus. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Oke, langsung aja ke ceritanya. Di sini gue akan ceritain secara singkat dan jelas. Awal gua ke Gunung Lawu itu tanggal 14 Mei 2018. Gua bersama teman gua 5 orang. Dan di situ gua doang yang baru pertama kali ngijakin kaki ke Gunung Lawu. Gua juga sedikit takut karena Lawu terkenal banget akan cerita mistisnya. Gua dan teman-teman gua melewati Candi Ceto, akses masuk ke Gunung Lawu. Ada 2 jalur pendakian lainnya, Cemara Kandang dan Cemara Sewu. Candi Ceto merupakan salah satu objek wisata yang ada di base camp pendakian. Perjalanan dari pos 1 sampai pos 3 terbilang santai, memakan waktu 4 jam sampai di pos 3. Sesampainya di pos 3, kita istirahat dulu karena lelah. Ternyata jalur dari pos 2 ke pos 3 sangat terjal. Kebanyakan berhenti dan sebat-sebat santai. Waktu juga sudah menjelang malam. Akhirnya kita ngecamp di pos 3. Membangun tenda dan ada juga pendaki-pendaki lain yang ngecamp di pos 3. Jadi gua sans. Malam tiba, disitulah teman gua si Bagol, namanya cerita-cerita gak jelas, ngomongin burung jalak yang suka ngikutin pendaki, ngomongin Mbak Iem yang punya gadis apa enggak. Pokoknya segala macem diomongin dah sama dia. Nah, pas dia ngomong pos 4, bes, yang tadi ada suara orang ngobrol dari tenda sebelah, tiba-tiba hening seketika, kayak budak gitu. Di situ gua gak tahu apa gua doang ngerasain hening seketika atau yang lain juga. Soalnya Bagol juga masih asik ketawa-ketawa waktu itu. Pada intinya, gua tetap biasa aja, nahan buat gak ngasih tahu ke yang lain. Seketika suara orang ngobrol di tenda sebelah terdengar lagi. Dan gue masih linglung, kok bisa gitu ya? Pukul 10.30 kita semua tidur. Dan gue di situ gak bisa tidur karena kepikiran yang tadi itu kenapa. Soalnya baru pertama kali ngerasain kejadian kayak gitu. Sampai jam 12 gue masih melek. Tiba-tiba gue dengar suara kayak pasir dilempar ke tenda gitu. Gue mikirnya itu mungkin kucing hutan berak di samping tenda gue. Berselang 4 menit, suara pasir lagi ada. Kata gue, wah ini gak beres nih. Gue coba bangunin Bagol, tapi susah. Akhirnya gue meremin mata biar bisa tidur. Pas merem, ada yang bisikin gue, suara nenek-nenek. Ora turu dek. Pikiran gue langsung kacau. Tapi gue coba untuk tenang dan akhirnya gue bisa tidur. Jam 9 pagi kita semua bangun. Gak sesuai ekspektasi. Karena sepakatnya tadi malam tuh bangun jam 7 pagi. Biar jam 9 langsung lanjut ke pos selanjutnya. Kita sarapan ngopi bentar. Jam 11 siang kita lanjut lagi. Selesai beres-beres tenda, gue nanya ke Bagol, pendaki yang lain udah duluan ya? Bagol jawab, lah emang ada? Kan kita berenam doang yang ngecamp di sini.
kebanyakan minum kuah mie instan lu nis. Dari sini gue minta turun aja, tapi teman gue pada bilang nanggung dikit lagi. Yo wes, apa boleh buat. Akhirnya kita lanjut dari pos 3 sampai pos 4, sekitar 2 jam. Di pos 4 kita sebat lagi, ngerokok mulu. Di sini Bagol cerita, kalau di pos 4 kita gak boleh ngecamp. Gak tahu penjelasan, pokoknya gak boleh kita ngecamp di pos 4 atau ngapa, gak tahu. Bagol ceritanya ngegantung banget. Pukul 14.00 kita lanjut lagi menuju pos 5. Sampai pos 5 kita langsung lanjut lagi karena takut keburu malam. Waktu sudah pukul 16.30. Barulah kita sampai di Pasar Dieng atau sering disebut Pasar Setan. Kabut juga udah agak turun. Hawa juga udah beda banget. Ketika gua sama teman-teman gua melewatin Pasar Dieng atau Pasar Setan, sepi, cuma kelompok gua doang, gak ada pendaki lain. Gua dengar suara lonceng. Cuma bunyinya itu 3 kali gitu. Setelah suara lonceng, tiba-tiba di Pasar Dieng itu rame banget. Kayak banyak orang. Ada suara orang tawar-menawar barang, suara orang ngobrol. Gua juga berasa kayak ada orang lewat di sebelah gua gitu. Kayak angin kenempel badan gitu, gimana sih. Gua coba untuk tetap tenang di barisan sampai gua pegang karilnya Bagol biar gak kepisah. Soalnya kabut udah mulai tebal. Suara ramai masih kedengeran. Gua mau ngomong sama Bagol, dia denger apa kagak. Pas gua ngomong sama Bagol, ada suara ibu-ibu. Dibeli le. Langsung gua ngomong sama Bagol, Gol, ada yang nawarin barang. Kata Bagol, lu ada gope gak? Kalau ada, taruh gopenya di rumput, tutupin pakai dedaunan. Pas gua naro, Bagol ngomong pakai bahasa Jawa. Gua lupa dia ngomongin apa, kayak bilang permisi gitu. Selesai gua naro, suara ramai masih kedenger. 5 menit berlalu, barulah hilang. Tiba-tiba ada burung jalak gitu ngikutin perjalanan gua dan teman-teman gua sampai ke warung Boyem. Sampai Boyem udah aman lah, udah banyak pendaki lainnya. Gua ngecamp di pos 5, soalnya gua dan teman-teman gua mau lihat sunrise, habis itu langsung turun. Buat kalian yang gak tahu Boyem, warung Boyem adalah warung tertinggi di Indonesia. Siapa tahu ada yang mau mampir ke Boyem nyobain nasi pecelnya, mantap. Esok hari setelah sunrise kita turun. Di perjalanan turun gak ada hal yang ya aneh-aneh lah. Dan ada 4 orang pendaki lain yang ngajakin turun bareng, jadi rame. Setelah sampai pos 1 pukul 11 siang, Bagol baru ngejelasin semuanya. Kalau kita nanjak Gunung Lawu harus dengan perasaan tenang, tetap jaga etika, ikutin aturan yang ada di sana. Jangan mikir yang enggak-enggak. Jujur, gua pas perjalanan pos 3 sampai pos 5 itu, gua ngedumel gara-gara minta turun pada gak mau. Gua rasa gara-gara itu gua digangguin penunggu sana. Untung gua gak dibawa sama orang-orang sana. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah mendengarkan podcast kali ini. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat gua dan juga buat kalian. Next, tunggu cerita podcast selanjutnya.